Kamu tahu orang terkaya di Indonesia? Mereka adalah Hartono bersaudara. Dan di konten ini saya akan membahas rahasia kekayaan mereka. Hartono bersaudara yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono merupakan pengusaha pemilik Djarum. Budi Hartono memiliki nama asli Oi Hui Chong, sedangkan Bambang Hartono memiliki nama asli Oi Hui Siang. Kedua bersaudara tersebut merupakan anak dari pendiri Djarum, yaitu Oi Hui Guan, dan mereka berdua tercatat sebagai pemilik saham terbesar BCA. Pada awalnya, kedua bersaudara tersebut meneruskan bisnis sang ayah yang sempat jatuh karena kebakaran. Sebelum berbisnis dalam bidang rokok, ayah mereka pernah berbisnis kembang api, namun juga sempat jatuh karena lagi-lagi kebakaran juga. Setelah mengalami kejatuhan dalam bisnis kembang api, Oi Guan membeli sebuah perusahaan rokok kereta kecil yang bernama Djarum Gramophone pada tahun 1951 dan mengubah namanya menjadi Djarum. Sayangnya di tahun 1963 Djarum mengalami musibah kebakaran dan di tahun yang sama Oi Hui Guan meninggal dunia. Kemudian dia mewariskan bisnisnya itu kepada kedua putranya, yaitu Hartono bersaudara. Berkat kepiawaian mereka, bisnis Djarum pun bangkit dan di tahun 1972 Djarum mulai mengekspor rokok ke luar negeri. Tidak hanya bisnis rokok, grup Djarum pun melebarkan sayap ke sektor lain dengan berinvestasi di sektor perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia. Bahkan di tahun 2007, Hartono bersaudara menjadi pemegang saham BCA sebanyak 51%. Pada sektor properti, Hartono bersaudara melebarkan sayapnya dengan mega proyek Grand Indonesia senilai 1,3 triliun rupiah pada saat itu. Selain itu, mereka juga memiliki bisnis perkebunan sawit. Di sektor elektronik, kedua bersaudara ini merupakan pemilik Polytron. Salah satu hal yang mengagumkan adalah kakak beradik Budi dan Michael Hartono ini menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia selama lebih dari 11 tahun. Dan kekayaan terbesar mereka berasal dari saham BCA serta perusahaan rokok Djarum. Berdasarkan daftar Forbes tahun 2021, kekayaan mereka bernilai 42,6 miliar dolar. Lalu apa sih rahasia kedua bersaudara ini? Sebenarnya bukan rahasia juga, karena hal-hal yang akan saya sebutkan ini adalah hal yang wajar jika ingin sukses. Sayangnya tidak semua orang memilikinya. Yang pertama, inovasi. Rahasia kebangkitan Djarum setelah kebakaran adalah inovasi. Mereka berinovasi dengan membuat Djarum Filter dan juga Djarum Super yang diproduksi dengan menggunakan mesin. Inovasi ini juga merupakan aspek penting, karena tanpa inovasi, bisnismu itu akan terancam. Namun, inovasi tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi bisa juga dalam hal program pemasaran dan juga promosi, atau bisa juga layanan yang diberikan. Dan inovasi juga bukan berarti sesuatu yang belum pernah dilaksanakan oleh bisnis lain. Bentuk inovasi bisa merupakan sesuatu yang dilaksanakan oleh bisnis lain, tetapi kamu adaptasikan ke dalam bisnis kamu. Inovasi merupakan hal yang sangat penting agar bisa bertahan, seperti pendapat dari Charles Darwin, yaitu bukan yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, bukan juga yang paling pintar. Yang paling bisa bertahan hidup adalah yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Dan salah satu bentuk adaptasi terhadap perubahan adalah inovasi. Yang kedua, disiplin. Jika ingin sukses, disiplin merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh semua orang. Tanpa disiplin, hidupmu akan menjadi tidak teratur. Kedisiplinan bukan hanya diperlukan oleh pengusaha, baik kamu karyawan, pelajar, pengusaha, influencer, semua membutuhkan kedisiplinan. Bahkan pengendara di jalan pun harus disiplin. Jika tidak, sudah banyak sekali kecelakaan yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah investasi.
Ini salah satu rahasia dari Hartono bersaudara. Mereka berhasil investasi di perusahaan yang tepat. Ketika mengakuisisi BCA, saat itu BCA sedang kesulitan akibat rush oleh para nasabahnya. Akibat isu Lim Sudono Salim meninggal, serta kerusuhan Mei tahun 98 yang membuat para nasabah BCA mengalami kepanikan. Bahkan karena tidak kuat dengan outflow tersebut, Bank BCA akhirnya menjadi pasien Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Dan Kepala BPPN saat itu, Glenn M.S. Yusuf, menyatakan Grup Salim menerima kewajiban untuk membayar 35 triliun rupiah. Dengan kesepakatan ini, saham dari Grup Salim dalam Bank BCA dialihkan ke BPPN beserta uang tunai dan propertinya. Untuk melunasi hutangnya, BCA pun menjual sahamnya melalui IPO Bursa Efek Jakarta. Dan ketika itu penawar Bank BCA hanya tinggal 2 calon, yaitu Konsorsium Standard Chartered dan Farallon Capital. Hingga akhirnya pada 30 September 2007, saham BCA sebanyak 51,15% berpindah ke Konsorsium Varindo Investment Ltd atau Farallon Capital Management LLC di bawah Hartono bersaudara. Sementara sisa sahamnya sebesar 46,72% dilepas ke publik. Sementara Antoni Salim masih memiliki sebanyak 1,76% sahamnya. Saat ini, salah satu penyumbang kekayaan terbesar Hartono bersaudara adalah dari BCA. Tetapi selain BCA, Hartono bersaudara juga berinvestasi pada sektor lain, seperti Grain Indonesia, Blibli.com, Tiket.com, Polytron, dan perkebunan sawit. Lalu yang keempat adalah suka beramal. Hartono bersaudara juga sangat senang beramal. Mereka bukanlah pengusaha yang pelit. Dan ini juga menjadi ajaran dari semua agama, serta menjadi sebuah kebenaran universal. Bahkan mengenai hal ini, ada seorang tokoh ternama yang membuat sebuah konsep atau memperkenalkan sebuah konsep karmic marketing, yang merupakan konsep pemasaran didasarkan pada giving atau beramal. Mengenai hal ini saya akan membahasnya di lain kesempatan. Lalu yang kelima adalah teguh dalam memperjuangkan visi. Ini bisa dikatakan sebagai tenaga pendorong untuk sukses. Kamu perlu memiliki visi yang jelas dan harus diperjuangkan. Kebanyakan orang tidak memiliki visi, jangankan dalam bisnis atau karir. Bahkan dalam hidupnya pun banyak sekali orang yang tidak memiliki visi hidup. Padahal visi itu sangat penting agar kamu bisa tahu kamu harus kemana. Visi bisa diibaratkan sebagai tujuan. Nah, itulah tadi beberapa rahasia orang terkaya di Indonesia yang sebenarnya ya bukan rahasia lagi. Kamu hanya perlu memiliki karakteristik yang diperlukan, dan karakteristik bukanlah hal yang dilahirkan, tetapi bisa dibentuk, diawali dari mindset. Dari mindset akan mempengaruhi kebiasaan kamu hingga akhirnya mengakar kuat menjadi karakteristikmu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang rahasia kekayaan orang terkaya di Indonesia. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.